Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan bertambah sabar, bertambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sobat muda, kembali hadir di ruang dengar kamu, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan kali ini kembali hadir rubrik Cerpen Remaja Islami, sebuah rubrik yang menampilkan cerpen-cerpen untuk remaja yang islami dan insya Allah pasti bagus. Yang dari situ kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari cerpen tadi. Bersama saya Umar Abdullah sebagai pembaca cerpen. Dan kali ini cerpen yang akan saya bacakan berjudul Sadarlah Do, karya Iwan. Sebuah cerpen yang bagus, menceritakan tentang adanya kekerasan di sekolah yang nampaknya akhir-akhir ini mencuat lagi kekerasan di sekolah dan kampus. Nah, beginilah jalan ceritanya. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru. Sobat muda, di setiap sekolah pas awal tahun ajaran baru biasanya punya acara ritual yang hampir sama, ospek. Satu kata yang bikin bulu kuduk siswa-siswi baru pada berdiri. Meski kamu jangan keterlaluan nuduh mereka jadi mirip Belanda. Habis, seperti yang sering diberitakan di koran, televisi, dan radio, selalu aja ada kejadian yang bikin ospek itu kedengaran serem bin ganas. Entah itu mahasiswa atau siswa jadi korban kebiadaban ospek. Ada mahasiswa yang mati gara-gara disuruh lari bermil-mil padahal ia sedang sakit. Ada calon mahasiswi kedokteran yang disuruh nelen kodok. Nah, ini bukan suike alias hidangan kodok ala Mandarin. Pokoknya macem-macem deh. Sobat muda, memang ospek udah jadi barang terlarang. Pokoknya dianggap bahaya laten, ya mirip-mirip PKI oleh banyak kampus dan sekolah. Tapi kalau kamu pikir ospek udah mati, kamu salah besar. Para pejuang dan pencinta ospek tetap aja ngejalanin ospek secara diam-diam. Pokoknya sekali ospek, tetap ospek, hidup ospek. Sobat muda, itu juga yang lagi berjalan di SMU Cinta Damai yang siswanya terkenal dengan eskul tawuran dan modelingnya. Menjelang tahun ajaran baru kali ini, sejumlah senior dan seniorita sekolah itu
udah siap-siap merancang ospek besar-besaran, malah pakai tema segala, kayak sinetron. Tema ospek yang mereka pancang tahun ini adalah dengan ospek kita galang rasa hormat pada kakak kelas. Tentu saja itu semua mereka kerjakan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Pokoknya kalau sampai ada yang berani ngebocorin rencana ospek, bakal kena sanksi. Disuruh nangkap kecebong di empang belakang sekolah pakai jaring gawang. Ancam Dado, pimpinan Komisi Rahasia Ospek SMU Cinta Damai. Terang aja teman-temannya nggak pada berani. Dado yang baru naik kelas 2 tahun ini memang secara nggak resmi ditunjuk jadi ketua panitia ospek gelap oleh teman-temannya. Maklum, selain badannya paling gede karena rajin ikut bodybuilding di sumur belakang rumah alias Nimba, anak ini juga paling senior di seluruh kelas 2. Soalnya sejak masuk sekolah 3 tahun yang lalu, baru kali ini ia naik kelas. John Grisham aja novelnya ditolak sama penerbit sampai 25 kali kok. Jadi kalau gue baru sekarang naik kelas, itu berarti gue jauh lebih baik daripada John Grisham. Jawab Dado kalem kalau temen-temennya seangkatannya yang udah pada lulus ngeledek. Loh, emangnya siapa tuh John Grisham? Nah, Dado nggak bisa jawab. Soalnya jawaban itu cuma dia baca sekilas di kertas koran bekas bungkus ikan asin. Mana pernah dia baca novel The Client atau Pelikan Briefnya John Grisham. Paling banter bacaannya serial Petro Gareng terbitan Gultom Agency. Lagian kalau masuk ke perpustakaan sekolah yang dicari Dado bukannya buku bacaan, tapi numpang nonton Teletubbies di TV perpustakaan. Seperti sore ini, Dado lagi seru-serunya nonton Kapten Tsubasa di televisi. Padahal muadzin dari masjid sebelah udah ngumandangkan azan supaya orang sholat maghrib. Tapi Dado cuek aja nonton film cemen buatan negeri Jepang. Dado, astagfirullah, kamu kapan sholat Dado? Maminya teriak kesel lihat anak paling gedenya ini masih tergeletak di depan TV, persis karung beras. Dado hampir aja nubruk TV gara-gara maminya berteriak kenceng banget di sebelah telinganya. Mami jangan nggak usah teriak gitu dong, kayak Andi Rif aja, kan belum kedengaran suara beduk maghrib. Dado misuh-misuh. Ngelihat anaknya ngelawan, mami makin kesel. Kuping Dado dijewer. Ya pasti dong, orang masjid kita nggak punya beduk, kamu tunggu pun nggak bakal kedengaran suara beduk. Udah nggak usah banyak alasan, sekarang harus sholat. Maminya makin ngecengin jeweran. Iya, Dado sholat deh, jawab Dado sambil meringis. Sholat sih sholat, nggak usah pakai deh. Maminya kesel. Akhirnya Dado mulai beringsut jalan ke kamar mandi. Tapi matanya masih aja ngelihat aksi Kapten Tsubasa di TV. Dado sholat juga pakai jalur cepat, takut ketinggalan film kartun. Biasanya pakai surat Al-Ikhlas sama Al-Kausar, 2 surat favorit Dado kalau sholat sejak SMP. Makanya kalau sholat berjamaah, Dado paling kesel kalau pas kedapatan imamnya baca surat panjang-panjang macam Al-A'la atau Al-Ghoshiyah. Pernah waktu taraweh bulan puasa lalu, ia sampai ketiduran pas waktu sujud. Karena softnya paling belakang, nggak ada satupun orang yang nyadar kalau ia udah tidur. Bangun-bangun, ternyata jamaahnya udah pada bubar. Walhasil, Dado cuma numpang tidur di masjid, bukan tarawih. Sobat muda, maminya sebetulnya sedih melihat perkembangan anak pertamanya ini. Udahlah nggak pinter-pinter amat, ibadahnya males lagi. Jangankan khatam Al-Quran, baca Al-Fatihah saja masih dieja. Padahal umurnya udah 18 tahun. Udah begitu, Dado lumayan bandel. Kalau ikut pengajian bukannya serius, malah ngejailin anak-anak perempuan. Sendalnya diumpetin atau kerudungnya ditarik-tarik. Pernah juga Dado dikeluarin dari pengajian gara-gara ia nyelepin komik detektif Conan di dalam Al-Quran. Waktu anak-anak yang lain khataman Al-Quran, ia malah khataman komik. Akhirnya guru ngajinya terpaksa mengeluarkan Dado dari pengajian. Aduh ibu, saya mohon maaf, bukannya saya tidak mau mendidik anak ibu jadi anak yang soleh, cuma saya sudah tidak kuat lagi mendidiknya. Bisa-bisa penyakit stroke, darah tinggi, diabetes, kencing batu, TBC, liver, migrain, dan vertigo saya kumat lagi, kata Pak Ahmad, guru ngaji yang sudah tua itu. Maminya Dado cuma bisa minta maaf
sambil matanya berkaca-kaca, prihatin. Sobat muda, tapi Mami gak pernah putus asa. Gak bosan-bosannya Mami nasihatin Dado supaya mau ngerubah kelakuannya yang gak dewasa itu. Setiap sholat, Mami juga gak pernah lepas ngedoain Dado supaya kembali ke alamnya, ke jalan yang benar, biar sadar, tobat, dan jadi anak yang soleh. Dengan menyebut nama Allah, jalan di hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Sobat muda, siang itu panitia gelap ospek udah siap-siap ngincar korbannya. Mbak Copet yang sedang ngincar korbannya, Dado nyari anak yang tampangnya asik untuk dikerjain. Pokoknya kalau ada yang tampangnya belagu dikit, kita kerjain. Dado ngasih instruksi. Ia udah ngegulung lengan baju seragamnya biar tatonya kelihatan. Lumayan, tadi pagi ia beli permen jagoan neon, jadi tatonya bisa ditempel di tangan. Ada 2 pasang, di tangan kiri sama kanan. Kalau gua sih mau yang kece aja deh, kata Takur yang masih satu keturunan sama Ram Punjabi, sambil nggak lepas-lepas ngecengin siswi-siswi baru yang masih pada culun-culun. Kalau dari jauh, Takur ini mirip Syahrukan, tapi kalau dari dekat sih lebih mirip pelawak Kadir. Kalau gua juga mau dong yang kece, kata Eti, satu-satunya anak cewek yang nongkrong di situ. Anak-anak yang lain pada melotot. Habis si Eti ini paling ember kalau udah ngomongin cowok. Gak ngerasa apa kalau tampangnya mirip Betty Lavea. Tapi Eti cuek aja, soalnya ia sendiri memang idolakan si Betty. Sampai di buku absen nama Eti Hari Susanto ia ganti dengan Eti Prinsen Solano Lavea. Teman-teman sekelasnya sih gak mempermasalahkan soal tampang Eti yang mirip Betty Lavea. Potongan rambut, kacamata yang gede, plus kawat gigi. Cuma satu yang mereka sesalkan, Eti itu malas sikat gigi. Jadi kalau senyum bukan cuma kawat giginya yang menjeng, tapi bayem, kangkung, dan toge sisa sarapan tadi pagi juga ikut nampak di sela-sela kawat gigi si Eti itu. Jijai. Tapi sampai istirahat kedua mereka belum juga dapat korban. Malah Pak Marzuki yang guru agama nyamperin mereka. Hei Dado, kamu lagi apa? Jangan cari gara-gara dengan anak-anak kelas 1, kata Pak Marzuki yang apal betul dengan kelakuan Dado. Oh enggak Pak, enggak.
Kita nggak punya pikiran sesat seperti itu. Gelagapan Dado membela diri sambil buru-buru ngebenerin lengan baju seragamnya yang tadi digulungnya. Terus, kamu lagi apa di sini? Pak Marzuki masih curiga. Ya ini Pak, mau nolongin anak kelas 1 yang kesasar. Kan kesian Pak, kalau mereka mau ke kamar mandi, taunya nyasar ke ruang guru. Jawab Dado nggak habis alasan. Iya Pak, nanti mereka kaget. Kok kamar mandinya masal begini? Padahal itu kan ruang guru. Takur membantu jawaban Dado. Pak Marzuki geleng-geleng kepala. Tanpa curiga, ia terus berjalan ke ruang guru. Enggak lama kemudian, seorang anak kelas 1 jalan di lorong sekolah. Kepalanya gundul. Kontan Dado gembira dapat korban. Nih sasaran kita, kata Takur juga senang. Cuma Eti yang gak suka. Habis, botak. Tapi nggak apa-apa deh buat hiburan. Boksi, sini lo, panggil Eti. Anak itu celingak-celinguk. Lalu ia menunjuk dirinya sendiri. Iya kamu, makanya jangan dibotakin. Otak kamu meleleh kepanasan. Jadi tell me. Timpal Takur bergaya sangar bak jawara Smackdown. Nama saya bukan Boksi, saya Zainuddin, kata anak itu polos. Iya, Boksi itu botak seksi, bentak Eti. Anak itu kaget dibentak-bentak Eti. Ampun, kok ada kakak kelas yang galaknya kayak petugas kamtip yang lagi ngusir pedagang kaki lima. Dado nyamperin anak itu sambil merhatiin kepalanya yang kilat. Kamu naik motor kok sampai lupa nyopotin helm? Tanya Dado iseng. Anak itu nyengir sambil gak sengaja ngusap-ngusap kepalanya yang mengkilat. Anak-anak yang lain segera ngepung anak kelas 1 yang gundul itu. Udah, kerjain aja, teriak yang satu. Jangan, suruh nguras sumur sekolah aja. Suruh ngerayu Eti, teriak yang lain. Idi, emangnya ikat pulau kelapa pakai dirayu-rayu, protes Eti. Akhirnya Dado ngambil keputusan. Coba lo nyanyiin lagu Maju Tak Gentar dengan irama syukur, kata Dado garang. Anak itu masih bengong, shock. Nggak nyangka bakal ada acara ospek segala di sekolahnya yang baru itu. Sobat muda, usai nyanyi anak itu digelandang bak maling ayam. Disuruh lari keliling lapangan belakang sekolah sembari ngegiring buah kelapa sambil teriak, "Gol, gol, gol!" Di tengah teriknya matahari jam 12 siang. Awalnya semua berjalan lucu dan seru sampai tiba-tiba anak itu jatuh tergeletak. Kedebu. Debu-debu berterbangan dan anak itu gak bangun-bangun lagi. Semuanya jadi gak lucu. Yang ada hanya wajah-wajah panitia ospek yang pucat, mulut yang melongo, dan rasa takut yang mulai merayap di dada mereka. Dado menghampiri anak itu dan memegang lehernya. Dingin. Hidungnya juga mengucurkan darah. Dado mulai panik. Ketika ia menoleh pada kawan-kawannya, ia melihat satu persatu mereka pergi diam-diam. Tinggal ia sendirian di pinggir lapangan bersama anak yang tergeletak itu. Dado pun panik. Tolong, tolong. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa
sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Oh, kembali padamu. Oh. Udah Do, yang penting kamu sudah minta maaf. Mami menenangkan Dado yang nangis sesenggukan di ruang guru. Ya, setelah anak yang bernama Zainuddin itu pingsan di tengah lapangan, Dado akhirnya menggotong anak itu ke ruang guru. Kontan saja seisi sekolahan ribut. Untung anak itu gak apa-apa, cuma pingsan gara-gara kepanasan. Begitu digosok balsem, anak itu segera sadar. Apalagi setelah dikasih segelas teh manis dan sepiring bubur ayam, anak itu jadi bugar kembali, malah minta nambah. Pak, jangan pakai kacang dong, katanya pada Pak Udin penjaga sekolah. Terang aja Pak Udin bingung, ini anak lapar apa kesurupan pakai minta nambah segala. Tinggal Dado yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan guru-guru. Malah Mami juga sempat dipanggil oleh sekolah untuk mendengar cerita Dado. Anak itu baru mikir semua kesalahannya. Bagaimana kalau anak itu tahu-tahu mati atau sakit parah? Apa yang harus ia bilang sama Mami bahwa anaknya seorang pembunuh? Dado jadi ketakutan sendiri. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Seminggu kemudian, ada pemandangan yang menakjubkan di sekolah. Dado jadi rajin berangkat ke sekolah, nggak pernah ngajak teman-temannya bolos. Dan yang paling gembira tentu saja Mami di rumah, karena sekarang Dado jadi rajin sholat dan ngaji. Terakhir diberitakan kalau Dado akhirnya lulus Iqra dan ikut di wisuda dengan santri-santri TPA yang imut-imut. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempa neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam
Demikian Sobat Muda, cerpen yang berjudul Sadarlah Do karya Iwan. Bagus kan? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari cerpen ini, khususnya buat mereka-mereka yang ada di sekolah, yang ada di kampus, baik mahasiswa, dosen, kepala sekolah, dekan, juga rektor, juga orang tua, semuanya, juga pemerintah, yang mudah-mudahan lebih merhatikan kondisi sekolah. Jangan sampai ada kekerasan di sekolah, kekerasan yang tidak perlu ada seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran berharga dari cerpen ini. Dan terima kasih atas perhatian Sobat Muda semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kritik saran silakan kirim ke mediaislamnet@yahoo.com atau SMS ke 0856 9492 4411. Saya Umar Abdullah mohon pamit, dan insya Allah esok hari akan ketemu lagi dengan Voice of Islam di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hatimu dimanapun kamu, karena itu yang jadi cermin dari dirimu. Seburuknya kamu dan baiknya kamu, tergantung bagaimana kau menjaga hatimu. Kau berbuat baikkah, kau berbuat burukkah, semuanya itu bersumber dari hatimu. Maka terus jaga hatimu dimanapun engkau selalu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hatimu putih dan jiwamu kan bersih, pikiranmu pasti jadinya semakin jernih. Bila hatimu gelap, pikiranmu terlelap, tutur dan tingkah lakumu bisa jadi kalap. Cahaya ilahimu kan terangi hatimu, menjadi penuntun arah setiap langkahmu. Maka terus jaga hatimu dimanapun engkau selalu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Yo, dekatkan hatimu pada sang penciptamu, maka dia juga pastikan dekat denganmu. Bila hatimu jauh, dia pun pasti jauh. Suasana hati pun serasa jadi rusuh. Bila bahagia itu menjadi harapanmu, sebagaimana Rasul dan sahabatnya dulu, maka terus jaga hatimu dimanapun engkau selalu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah, jagalah, yo, 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 jagalah, jagalah, yo. Demikian tadi Voice of Islam.
Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.